Handphone? Pasti kak. Laptop? Atau videonya televisi? Nah, jadi kita start lagi akan mulai memuji Tuhan. Semua adik-adik sudah standby dan jangan lupa Alkitabnya dipegang. Oke? Sudah? Oke, kita akan mulai memuji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Ayo Bang. Ayo semua yang bernyanyi adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta kita marmalasu, marmalasu. Sadarion, hari ini Tuhan, eta kita marmalasu. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Ya, adik-adik, kita sebentar lagi akan berdoa. Ayo semua, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, masih Engkau bangunkan di pagi hari yang indah ini, masih Engkau berikan kesehatan. Bapa di sorga, kami telah berkumpul anak-anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar dan remaja di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadirlah Engkau Tuhan dalam ibadah kami, walaupun kami masih belum bisa berkumpul di gereja, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, yang di rumah masih semangat untuk puji Tuhan? Pasti dong kak. Mana jawabannya kayaknya nggak kedengaran. Kurang sekali lagi kak. Sekali lagi kakak tanya. Masih semangat untuk puji Tuhan? Pasti kak. Mantap. Ada yang di rumah jawab, masih kak. Dia sampai begini dia bilang, masih kak. Benar. Kedengaran kayaknya sih. Sampai sini. Kalau tadi yang kakak jawab, kakak tanya yang kedua masih kedengaran. Setengah ya. Nah, Semangat. coba ini sekali lagi kakak tanya lagi. Yang di rumah masih semangat puji Tuhan? Masih kak. Mantap. Ini baru jawabannya yang paling mantap, jawaban anak Tuhan yang penuh semangat. Karena masih semangat, mari kita bernyanyi satu lagu lagi. Dengar dia panggil nama saya. Ayo Bang. Dengar dia panggil nama
berbagi ayat hafalan dari minggu yang lalu. Ya, benar sekali. Ayo adik-adik yang di rumah, siapa yang belum mengirimkan video ayat hafalannya? Ayo Ayo ngaku. Ayo tunjuk tangannya. Gak apa-apa, gak dimarahi ya Kak Iya, Ella? masih kita tunggu Kak. Benar sekali, masih orang kakak tungguin nih video ayat hafalannya bagi adik-adik yang apalagi yang sudah bersekolah nih. Iya Kak. Kelas kecil, kelas besar, apalagi anak remaja. Nah, Sebagai yang abang-abang Kak. benar, anak kelas remaja harus memberikan contoh. Pada adiknya. Betul sekali. Adik-adik yang kelas kecil yang udah pada sekolah lebih rajin nih Iya, ya. daripada kakak-kakaknya. Benar. Ayo dong. Ayo. Remaja, kembali lagi semangat. Ya, betul sekali. Oke, ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Ayo, semuanya yang sudah mengirim maupun yang belum mengirim, sama-sama kita ucapkan ya adik-adik ya ayat hafalan kita minggu lalu. 1, 2, 3, ya. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, adik-adik, ayo, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan memperlakukan sia-sia apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ya Kak. Benar, kasih karunia loh. Apa ya kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan? Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu kasih karunia supaya kita bisa hidup kekal nanti di surga. Iya, benar sekali. Nah, oke. Nanti kalau misalnya sekiranya tidak ada ayat hafalan lagi minggu ini, tetap dikirim ya adik-adik ya. Apa terlambat, jangan takut. Jangan takut, yang penting tetap kirim. Jangan sampai nggak kirim ya. Kak, udah makin semangat ini Kak. Tahun baru ya Kak. Iya betul. Oke, saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil menyambut firman Tuhan kita bernyanyi satu lagu seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Ya, baik anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan pada hari ini juga kami bisa melaksanakan ibadah kami. Walaupun saat ini Tuhan kami belum bisa bertatap muka, tapi kami yakin percaya Tuhan, setiap orang yang menyerahkan diri kepadamu di dalam setiap ibadah, Engkau akan melindungi mereka. Tuhan Bapa surga, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah Tuhan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan kami dapat mengerti dan menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya Tuhan yang saat ini juga di dalam sakit penyakit, Tuhan angkat sembuhkan, sehingga Tuhan dapat beraktivitas kembali.
Terpuji Tuhan nama Tuhan, firman-Mu kami serahkan antara-Mu kepada Roh Kudus yang berkata-kata. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi anak kami semuanya. Khotbah kita firman Tuhan hari ini, minggu ini, kita ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, dibuka Alkitabnya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, sudah dapat? Ya, kami akan bacakan dari sini, adik-adik dapat mengikutinya dari Alkitab. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan itu dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikian teks khotbah kita hari ini. Anak-anak kami semua, kalau kita baca teks ini adalah kisah seorang Samaria yang baik hati. Jadi kisah perumpamaan yang sering dipakai orang untuk melihat bagaimana melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita lihat latar belakang teks ini, bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh orang Yahudi, karena seorang imam orang Yahudi, mereka taat, hafal hukum Taurat, semua kata demi apa. Mereka mengetahui semuanya, dan mereka ingin mencoba Yesus dari hukum Taurat ini. Tetapi di sini Tuhan Yesus tahu ini akal licik mereka ini. Tuhan Yesus tahu, oh ini mau mencobai. Tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban-jawaban yang mereka tidak sangka begitu indahnya. Begitu jawaban Yesus begitu menyentuh. Bagaimana Tuhan Yesus membuat sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan orang Samaria yang berbaik hati. Tuhan Yesus membuat perumpamaan bagaimana kalau kita baca ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini suatu hari
berjalan, dia dirampok oleh penjahat. Ya, dirampok oleh penjahat, dipukuli, hartanya dihabisi, dilarikan, kemudian ditinggalkan begitu saja. Ketika kejadian itu, ada seorang imam, dia jalan lewat, ya kan, dilihatnya, tapi begitu dilihatnya, dia abaikan. Dia pergi saja melihat, pergi dia, seorang imam yang mengerti Taurat. Kemudian ada lagi seorang lewat, orang Yahudi. Dilihatnya juga ada seorang bapak yang terkapar, membutuhkan pertolongan. Tapi dia tidak menyapa, hanya dilihatnya saja di seberang jalan. Diabaikannya. Dan suatu saat setelah itu datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini dia juga lewat, tapi begitu lihatnya dia merasa belas kasihan. Orang Samaria ini tidak punya apa-apa, hanya yang kebutuhannya pas-pasan. Dilihatnya, lalu dia tolong, dia bantu, dia punya anggutnya ini dioleskannya ke lukanya, kemudian dia bantu dengan minyak supaya jangan perih sakitnya, ya kan? Biasa kan? Jadi kalau pada zaman itu, kalau anggur itu adalah minuman yang sangat berharga. Minyak itu adalah mahal. Tapi orang sama ini dia punya sedikit karena kebutuhannya dioleskan, dia bawa untuk minum, dirawatnya, dia berikan bagaimana supaya orang ini bisa selamat, bisa sembuh. Artinya dia memberikan dengan tulus dengan apa yang ada padanya. Adik-adik, anak-anak kami semua, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi yang mempunyai harta, mengetahui hukum Taurat, hafal hukum Taurat pertama sampai ke 10, bagaimana secara detail. Tapi bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perlakuannya. Disinilah Tuhan Yesus bertanya, manakah yang terbaik? Ya, manakah kamu mempunyai tapi tidak mau membantu? Ini yang mempunyai pas-pasan hidupnya yang ya hanya serba ada kekurangan, tapi dia masih membantu orang ini bagaimana bisa selamat. Anak-anak kami sekalian, di sini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukannya? Bukan hanya sebatas kata-kata. Ibaratkan anak-anak kami semua, apa hukum Taurat? Tidak terlebih, Allah jagokan yang katamu. Hafal kita kedua, hukum Taurat kedua, kalau ada sekolah ini. Hafal kita kelima, semua hafal. Hormati orang. Tapi bagaimana kan? Tingkah laku kita, apakah sudah sesuai? Sudah hormat sama orang tuanya? Sudah melakukan pekerjaan di rumah, dipanggil? Atau hanya guru sekolah minggu? Ayo adik-adik, kirim air hafalannya. Tapi yang sebatas ngirim. Supaya ibadahnya dikirim ayat hafalannya dan lakukanlah sesuai ayat hafalan itu. Ini yang sering terjadi. Banyak sekarang ini kita lihat di kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang egois, melihat tapi melewati. Inilah yang diingatkan Tuhan Yesus kepada anak-anak. Mari membantu itu bukan berapa besar, tapi bagaimana kita dengan ikhlas, bukan untuk mencari pujian, ya. Oh supaya tolong dilihat orang ini aku bantulah, tapi tujuannya apa? Untuk mencari pujian. Sebentar Tuhan Yesus mengingatkan kita ini, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Artinya kita memberikan pertolongan, membantu seorang itu dengan ikhlas, tanpa hal-hal lain baliknya. Anak-anak kami sekalian, ada sebuah kisah dua orang anak sekolah ini. Ya, mereka ini kawan teman, tapi mereka ini selalu bersama. Jadi kalau ada waktu sebelum masa-masa daring ini ya, sekarang ini kan masa-masa daring, belajar
Kalau mengerjakan PR bersama, pergi sekolah ataupun ada kegiatan bersama. Jadi suatu saat pas mereka pulang dari sekolah, pulang dari kegiatan sekolah, sore hari, mereka melihat seorang pas di jalan itu, mereka melihat seorang kakek yang udah tua menyeberang jalan. Wah, ditengoknya, makanya ini maju mundur, kesusahan. Ya, dua orang ini kita buat jalan, namanya si Doni sama si Tono, ya, si Doni sama si Tono. Mereka ini bersahabat. Jadi pas mereka pulang sekolah, mereka melihat orang tua yang berjalan, maju mundur. Dilihatnya kakek ini pakai tongkat, mau menyeberang nggak jadi, mundur lagi. Jadi satu orang temannya ini si Tony tergerak hatinya, oh mereka menolong. Dia menolong bagaimana kakek ini menyeberang. Sementara si Dono dia cuek aja. Ngapain? Nanti salah pula, dalam hatinya udah biarkan aja. Temannya satu menolong, tetapi ternyata begitu mereka tolong ke seberang, tanpa mereka sadari rupanya gurunya yang menyamar jadi seorang kakek tua. Artinya di sini gurunya mau melihat sebenarnya anak-anakku, anak sekolahku yang kuajarkan itu dipraktikkannya enggak di kehidupan sehari-hari. Mereka terkejut karena melihat yang mereka tolong adalah sebenarnya gurunya yang menyamar sebagai kakek tua untuk melihat anak-anak sekolahnya, sikapnya setelah mengikuti pelajaran sekolah, pelajaran agama, pelajaran yang bahasa Indonesia yang lain-lain, bagaimana cara menolong, pelajaran sila Pancasila. Mereka terkejut. Ada yang bersifat egois, ada yang bersifat membantu. Ternyata gurunya, wah, ada anak yang suka menolong, tapi ada anak yang suka masih egois. Anak-anak kami sekalian, inilah yang mau diingatkan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bagaimana perumpamaan ini mengingatkan perbuatan kita bukan hanya sekedar menghafal, mengingat, belajar, tapi bagaimana itu bisa kita terapkan tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti saat ini anak-anak kami mungkin sekarang masih belajar daring ya, buku, belajar, lihat, tapi handphone dikasih orang tua, main handphone. Dikira orang tuanya belajar, rupanya wah, lihat YouTube atau lihat TikTok ataupun lihat game, bukunya tetap di sini. Wah, bagaimana? Itu berbohong nggak sama orang tua ya? Ya berbohong. Dibelikan paket sama orang tuanya supaya anak ini bisa belajar serius, tidak terganggu datanya. Ternyata apa yang dilakukan? Diabaikan. Dipanggil pun, ya Mak, sebentar. Atau, ya sebentar. Lagi serius nih lagi Mak. Rupanya karena game online-nya masih tanggung ini, belum ini. Iya ini sedikit lagi nih, sedikit lagi. Supaya sedikit lagi nih, karena gamenya lagi seru-serunya. Hati-hati anak-anak kamu semua. Sering guru sekolah minggu berkhotbah mengingatkan jangan kita dirajai handphone, jangan HP yang mengajari, menguasai ya, jangan ya. Dikasih fasilitas itu untuk memberi semangatmu, untuk memberi semangat anak sekolah supaya orang tua juga bersemangat mencari supaya anak-anak jangan terganggu. Wah jangan bodoh anakku ini, wah jangan ketinggalan anakku di sekolah, difasilitasi supaya biasa dia tidak lagi meminjam-minjam, biar dia serius, tidak terganggu. Ternyata bagaimana? Apakah anak-anak kami membuat fasilitas itu memberikan yang terbaik atau membuat menjadi orang tua susah? Hati-hati loh. Ingat firman Tuhan kepada kita hari ini. Kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita? Adakah kasih? Apakah kasih itu hanya sebatas ucapan? Ya aku menghormati, aku sayang itu orang tua, menghormati, taat, ya, kata-kata taat ini, tapi perbuatannya bagaimana? Enggak sama orang tuanya, disuruh orang tuanya, sama seperti tadi belajar tadi, dikasih handphone, ternyata sibuk main game, pagi-pagi mau tidur, begitu bangun apa yang dicari? Bukan berdoa, HP, mana HP-mu? Kok nggak dicaskan?
Gimana? Mau makan HP terus. Lagi makan pun HP di depan. Belajar HP, tapi apa? Yang dilihat apa? Apakah betul-betul belajar? Padahal kan bangun tidur, gurunya mengingatkan selalu bangun tidur berdoa. Maka kan ada saatnya bermain, belajar, mendengar firman Tuhan. Bagaimana? Itulah kita. Firman ini bukan bagaimana kita taat. Jangan taat dalam arti seperti orang Yahudi tadi. Hafal semua. Jangan menyebut Tuhan Allah sembarangan, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berbohong. Hafal ini semua untuk taat. Jangan menyembah. Tapi apa kelakuannya? Begitu ada dilihatnya sehari-hari dicuekin. Berbohong juga, hafal juga, tapi kelakuannya bagaimana? Nah, jadi buat anak-anak kami semua, firman ini mengingatkan bagaimana anak-anak kami ini taat kepada orang tua dengan takut akan Tuhan. Ya, berbohong mungkin orang tua tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa kelakuan. Berbohong tidak ada gunanya, karena itu akan membuatmu menjadi susah. Ketika belajarlah, pergunakanlah fasilitas yang diberikan orang tuamu. Pergunakanlah selama engkau masih bisa mempergunakan yang terbaik, selama orang tua masih mampu memberikanmu. Jangan sia-sia, ya. Jangan bohong, jangan mempergunakan alat-alat komunikasi handphone yang mengganggu kegiatan. Makan tetap handphone di depan, mau belajar handphone, terus handphone di depannya, dicas pun sempat lagi tunggu. Nah, jangan seperti dia. Kami yakin anak-anak sekolah minggu pertama ini baik-baik semua, mengikuti hormat sayang kepada orang tuanya, sehingga menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang pintar. Nah, harapan kami pada anak-anak kami semua, marilah kita berbuat seperti Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang yang tadi merasa pintar, merasa paham, merasa apa, dengan membuat perumpamaan seperti orang Samaria. Tidak banyak menghafal, tidak tahu akan hukum Taurat secara detail, tapi di dalam kesehariannya tinggal lakunya takut akan Tuhan, berbuat dengan ikhlas, tanpa menunggu imbalan, tanpa mengharapkan pujian, tapi dia memberikan yang terbaik yang apa adanya. Harapan kami, semoga anak-anak kami semua sehat selalu, dapat beraktivitas, sekolahnya maju, tidak ada ketinggalan, dan juga firman ini dapat menguatkan kepada adik-adik kami mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak sesuai akan firman Tuhan. Semua melakukannya tetap berserah kepada Tuhan, sehingga kehidupannya tetap senang, bahagia, dan tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, sebagai ayat hafalan kita pada minggu ini, ya, buka kitabnya dari Roma 12 ayat 9. Ayat hafalannya minggu ini ya, Roma 12 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan melakukanlah yang baik. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman yang kami baca, yang kami dengar saat ini, di mana Tuhan firman-Mu saat ini mengingatkan kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, dapat melakukan selalu perbuatan yang baik dan menjauhi yang jahat, dan tidak berpura-pura ataupun tidak berbohong kepada keluarga, orang tua, ataupun dimanapun mereka berada. Tapi Tuhan, mereka dapat selalu melakukan yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi bekal kepada anak-anak kami di dalam kehidupannya sehari-hari, tetap berserah kepada Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu di Kabupaten Banjar di mana berada, khususnya Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati pekerjaannya, lindungi, beri kesehatan kepada semua Tuhan, agar mereka Tuhan dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah. Tuhan,
jauhkanlah daripada kami sakit penyakit, khususnya Tuhan pada saat ini di dalam masa pandemi corona yang Tuhan masih selalu waspada. Biarlah Tuhan Kau yang berapi kami memberi kesabaran kebijakan kepada kami Tuhan, dan kami tetap bersyukur dan sabar Tuhan menghadapi keadaan ini, tetap berserah kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu akan selalu bekerja buat orang-orang yang berserah kepada-Mu, yang beriman, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ibadah kami juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan buat kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan. Terpuji termulia nama Tuhan. Dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kami mohon agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah dibagikan ayat hafalan tadi ya Kak. Jangan lupa ayat hafalannya dibuat videonya dikirim ke WA. Oke? Nah, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi satu lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jiwa. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa